semuanya warga Muhammadiyah, tidak lupa saya butet. Ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama-sama hadir di forum ini. Mudah-mudahan dari kita semua dicari oleh Allah sebagai amal soleh yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengumpulkan umat yang dan mati lalu. Pada malam ini saya tidak menyampaikan muamalah dulu ya. Saya sudah ngomong sama yang menghubungi saya karena memang momennya kita kan akan melaksanakan itu konferensi ya. Dan ternyata banyak syariat korban yang mungkin selama ini barangkali kurang pas untuk kita laksanakan. Biasanya saya sampaikan tentang masalah hukum ya, jadi untuk hikmah ya saya bicarakan. Tapi masalah hukum yang berkaitan dengan masalah korban ini, kalau kita sering mengistilahkan korban itu idul korban ya. Sebenarnya yang paling pas itu adalah Idul Adha menggunakannya ya. Idul Adha. Idul Adha itu dari kata itu dari kata-kata udhiyah. Udhiyah itu adalah sembelihan. Kalau dalam Islam itu ada beberapa syariat yang memang berkaitan dengan penyembelihan. Dan dari yang pertama adalah akikah ya. Apabila kita itu kebetulan jadi anak kecil. Kemudian yang kedua, apabila kita kena denda, misalkan kita melaksanakan haji ya, betul, tamatur sama qiran gitu ya, maka kita pun diperintahkan untuk memotong binatang sebagai bentuk kifarat. Saya nggak tahu kenapa kok malah orang yang melaksanakan haji qiran atau tamatur kok denda gitu loh. Saya baca pada literatur yang ada, padahal di antara ketiganya itu ini sebagian pendapatnya yang mengatakan yang paling utama adalah tamattu. Kan ifrat itu ya? Kan ifrat. Oh. Iya. Tamattu. Bedanya nggak ada denda, tapi ifrat. Tapi ifrat ada denda, tidak denda. Tapi kok yang lebih utama itu adalah tamattu. Saya juga nggak tahu. Belum ditemukan itu bedanya. Iya, walaupun saya juga dulu ifrat ya. Tapi saya literatur bukan literatur itu yang lebih utama itu adalah tamattu ya. Itu polemik. Boleh. Nggak apa-apa. Itu memang kondisional sih Pak. Kondisional artinya jika seandainya kita itu dekat sama tanggal 9 ya. Kalau kita itu gelombang kedua akhir kali-kali itu ifrat. Karena tanya dia sebelum ke sana, ifrat itu apa, tamattu apa, biar ada yang belum ngerti. Biar jadi ibadah sebelum ke sana itu saya kan bingung. Betul. Jadi yang namanya tamattu itu adalah seseorang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah terlebih dahulu. Belum melaksanakan haji. Oke, manasik gimana? Silik-silikan bawa. Iya, kemudian apabila ifrat itu dia melaksanakan haji, setelah haji dia baru melaksanakan umrah. Kalau yang bersamaan dua-duanya namanya qiran. Itu metode aja. Metode aja. Kalau tingkat kesulitannya kayaknya yang agak sulit itu adalah ifrat itu karena itu setelah kita sampai di Mekah ya. Itu sampai dengan kita tahallul itu Harus pakai itu. Pakai terus gitu loh. Ya, itu nggak boleh lepas sama sekali. Apabila kita dapat menjaganya susah gitu loh. Itu kalau tamattu sih enggak, kita laksanakan misalkan umroh selesai kita bisa tahallul ya. Lalu nanti pada tanggal 9-nya baru kita melaksanakan haji itu ya. Kita dari mikot terlebih dahulu, kemudian kita baru melaksanakan haji. Kalau itu bareng-bareng. Tapi untuk qiran sama tamattu itu
kena denda dengan menyembelih Kambing. gitu. Allah alam. Tapi Lah kayak yang, tadi lah yang itu kemarin yang mau puasa 3 hari tujuan di rumah itu apa itu? Oh itu kena denda, itu kena kifarat. Iya. oh Di iya, hari, di itu rumah kalau 7 itu hari. kalau dia terkena kifarat itu maka dia itu begini 3 hari di sana itu jadi orang yang melaksanakan pelanggaran maka dia itu disuruh untuk puasa 3 hari di sana wasab atin idza raja'tum tujuannya itu di Tanah air apa di tanah air? iya gitu. Tanah air atau panjang mas kalau ini nanti iya kalau nanti iya ini menasik sih sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita bahas ini itu adalah esensi jamaah hajinya Pak. Esensinya itu kalau itu syariatnya kan dapat dipelajari ya, insya Allah dipelajari lah. Paribasanya mohon maaf, sabodoh-bodohnya kita kalau berangkat haji bisa kok. Iya, yang mana ada modal. Buntut gitu loh, buntut ya kita itu. Terus bacaannya yang dikeluarkan oleh tarjih saja itu kan singkat sekali Pak. Dan memang bacaan-bacaan dalam ibadah haji itu sebenarnya itu yang disyariatkan atau yang dicontohkan Rasulullah itu pendek-pendek banget sebenarnya itu. Cuma yang dikeluarkan oleh Kemenag itu, masya Allah, itu tebal banget ya mas. Tebal segini nih Pak. Siapa orangnya Pak yang mampu untuk menghafal gitu lah. Gitu. Malah akhirnya nggak baca karena saya nggak. Ketua mana ketua ya? Kan mau tanah ayam itu. Kalau yang di Tansi itu singkat banget kok. Kayaknya baik. Singkat banget. Kodam. Gitu. Ya kapan-kapan kalau memang mau pengen tentang kita esensi ibadah haji nanti kami jelaskan ya. Apa ngomong baik, piring manis Semarang mah. Tanteng gue. Beko, ya kok. Ayo, gerakan. Nah, Fatimah Ajare jadi. Tuh lah teh. Yo, udah ngerti. Itu kan mana asik tuh. Iya. Gambaran. Betul memang mobil telut cukup lah ya. Bulan Juli tapi yang itu Pak, sebenarnya itu mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Yang kita laksanakan saat jamaah haji itu simbol aja kok Pak. Yang lebih jauh daripada itu. Kayak contohnya gini, ngapunten sangat. Bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji. Gimana rasanya kalau panjenengan yang melakukan ibadah haji disapa Baji, senang tidak? Itu ukuran sekali loh Pak. Tapi nggak usah dulu ya, kita jangan bahas itu dulu ya. Terkait dari sebutan haji sebenarnya itu strateginya zaman penjajah Belanda. Karena untuk memudahkan orang yang baru pulang naik haji, ya disebut haji biar bisa memonitor ya orang-orang Belanda itu. Setelah pulang dari sana bagaimana nih, punya gerakan apa gitu. Artinya nggak ada itu, sebenarnya ya sudah itu namanya juga ibadah nggak perlu disebutkan haji ini atau Iya. Tapi Karena sebenarnya itu kalau orang yang ibadah haji itu kalau dipanggil haji, buaja, itu justru dia itu takut Pak. Kalau kita tidak sensi gitu ya. Takut. Tapi nanti kapan-kapan saja ya. Kita bahas kurban dulu ya. Yes. Nanti baca panjang sih nanti ini aja selesai Mas. Ini nggak selesai nih. Ini panjang banget gitu. Oke ya. Sekarang kemudian yang ketiga itu untuk yang penyembelih itu, yang ketiga itu adalah kurban yang insya Allah nanti kita akan melaksanakannya. Untuk hukumnya sebenarnya ada 3 sih, para ulama itu mengklasifikasikan 3 hukum. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat wajib dasarnya itu fasoli lirobika wanahar. Wanaharnya itu memang di situ al aslu fil amri lil wujub. Kaidah hukumnya kayak gitu. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Betul. Di Quran itu tidak ada korinahnya Pak. Tidak ada korinah itu dalil yang memalingkan untuk menjadikannya sunnah. Itu nggak ada. Maka jatuhnya itu wajib menurut Imam Ibu Hanifah. Gitu. Kemudian jumhur ulama mengatakan nggak wajib itu. Dasarnya itu Rasulullah pun pernah meninggalkan. Maka
itu sunnah muakkadah. Artinya Rasulullah itu banyak melaksanakannya daripada tidaknya. Yang ketiga, ringan banget hukumnya sunnah. Tapi karena kalau saya lihat di tarjih itu hukumnya sunnah muakkadah. Gitu. Sunnah yang disuruh betul ya untuk kita melaksanakannya itu. Makanya diupayakan kita itu melaksanakan itu. Kemudian muncul persoalan yang sering mungkin panitia hadapi, bagaimana jika seandainya seseorang yang kurban untuk orang yang meninggal dunia? Bapak yang panitia kadang-kadang kan kayak gitu kan? Gitu. Iya, ini gimana? Kalau saya boleh tanya dulu kepada panjenengan, sistemnya panjenengan di keluarga panjenengan itu kalau mau melaksanakan kurban kayak besok nanti ini giliran atau gimana sih? Biasanya keluarga Pak. Kalau saya ya Satu satu keluarga, juga Pak. itu satu sekeluarga pokoknya satu, tidak ada giliran suami istri nanti anak lagi yang Iya. pertama. sebenarnya memang Bukan satu-satu itu itu tadi dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Apa yang ngaji? Oh iya, alhamdulillah. Jadi, oke. Kalau yang orang yang mau untuk orang yang meninggal dunia itu, yang pertama jika seandainya ada wasiat itu maka harus dilaksanakan wasiat itu. Misalkan orang yang mau meninggal dunia itu pada saat dia mau meninggalnya itu kemudian mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk kalau saya meninggal nanti tolong saya dikurbani, maka wajib untuk dilaksanakan. Walaupun ketika wasiat tidak ada saksi, misalnya cuma satu orang. Iya, tidak ada masalah. Jadi saksi itu sebenarnya kalau dilakukan ya, iya gitu. Kalau misalkan katakan begini, memang sering muncul di kewarisan. Ini apa ya? Ini sudah menghibahkan barang ini untuk saya gitu ya. Kalau ahli waris itu tidak ada yang melakukan, percaya, ya udah nggak usah anak saksi nih, orang usah kayak orang usah. Laksanakan aja. Itu apabila cuman kenapa orang ragu? Kadang-kadang karena mohon maaf ya, orang sekarang itu susah dipercaya gitu. Susah dipercaya gitu. Makanya untuk menghindari kepercayaan itu aja kesungguhan olinggone bagi waris Pak. Gitu. Kenapa? Karena keterkaitan antara ahli waris sama almarhum itu masih lekat, masih banyak gitu loh Pak. Tapi jika seandainya udah 1 tahun 2 tahun udah kurang Pak, maka cenderung untuk menyembunyikan barang harta itu. Makanya dalam Islam itu di antara yang suruh cepet-cepet itu di antaranya adalah itu penguburan jenazah, ya, mengurus jenazah baru saya, kemudian pembagian warisnya itu Pak. Itu. Jadi tidak usah nunggu misalkan wah orang pantas kayak gitu, enggak. Jadi teles kok ya. Jadi terus kuburannya masih udah baik orang orang enggak. Itu Pak. Jadi kenapa? Kalau kayak gitu itu hati itu belum berubah gitu loh Pak. Apa maning misalnya sing ninggal sih nom bojo maning kecampur dengan suami atau istri yang baru itu kacau lagi Pak. Itu sampai kadang-kadang tiga kali gitu ya. Itu saya itu kalau sudah nikah untuk kedua ketiga kalinya itu susahnya itu untuk menggaris ini hartanya dengan istri pertama, dengan istri kedua, dengan istri ketiga yang mana itu Pak susah itu ya. Mending kalau istri yang meninggal, kalau suami yang meninggal misalkan ya, suami yang meninggal kayak gitu yang meninggalkan harta itu susah itu. Saling mengklaim sih Pak, sampai pernah saya membagi waris itu dia berhasil Pak. Itu kayaknya 4 Pak, kayaknya 4 waktu itu. Setelah saya datang saya suruh untuk mengumpulkan seluruh hartanya semuanya itu nggak mau, ini nggak mau.
istri yang kedua tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari bapaknya. Oh ya itu dosa sebenarnya. Nah, kalau sebelum nikah lagi kemudian sudah dibagi, Itu yang bagus. Itu yang bagus. Jadi sebelum nikah lagi dibagi dulu sehingga hartanya suami atau istri itu jelas. Kalau ada perkembangan harta berikutnya, nah itu baru nanti akan dibagi dengan istri atau suami yang selanjutnya. Ibunya itu meninggal itu berapa hari atau mungkin tidak ada ketentuan? Enggak ada. Tidak ada. Kalau lebih cepat lebih baik. Itu kan bagus. Oh, iya. Kubur, yuk bagi-bagi orang apa Pak? Iya. Nah, masa Balik sing kuburan. bagi kuburan langsung dibagi lah nggak masalah Pak. Tabu apa sih wong itu hukum kok. Hakikat makanya asasnya itu ijbari Pak. Gelem orang gelem mesti dibagi kudu dibagi Pak. Itu ijbari Pak. Tuh gelem orang gelem harta itu sudah pindah. Cuman dicekeli oleh seorang hanya ini akan makan hartanya orang lain Pak. Itu ijbari. Gelem wajib Pak. Ribut ya ini seperti tangga saya, Pak, ya termasuk masih saudara, masih tangga. Nah itu sudah bertahun-tahun, ya itu belum yang ya, mungkin rumah hanya satu, Iya. keluarganya banyak, kemudian yang belum bisa ini bagikan, yang bontot, yang bongsu ya Pak, ya bongsu itu menempati rumah lugu, ya untuk dibagi atau dikembali apa istilahnya dijujuli itu mempertahankan terus jadi susah Pak. Nah itu gimana? Karena terlalu lama. Terlalu lama. Ya itu yang orang yang meninggal di kuburan itu gimana itu? Pertanyaannya apakah ada hubungannya yang kewarisan yang belum dibagi dengan orang yang di dalam kuburan itu? Yang ada hubungan adalah utang. Utang. Cuman yang jadi masalah itu jika seandainya dia tidak cepat-cepat dibagi. Sekarang begini, bontot nempati rumah yang lugu, rumah warisan. Sekarang rumah warisan itu adalah punya haknya kakak-kakaknya juga, termasuk mungkin ibunya. Nah itu pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan jika itu menempati seseorang? Coba Ustaz tanya, seandainya gini Ustaz. Jangan coba lanjut. Seorang misalnya istrinya meninggal, dia kaya raya, dia nikah lagi, baru 1 bulan dia meninggal, apakah istri kedua dapat waris Ustaz? Dapat. Sini di masa yang duduknya masih kita gampang. Ini gampang. Bagaimana kalau misalkan menikah belum dukhul? Nah, Ada Pak. Ya Pak, dukhul nih. Apa itu? Iya, ngerti. Bukan takut. Bener Pak. Apa menisawulan Pak? Apa menisawulan? Sing muncul masalah misalnya gini, apa yang Iya. Wong gede KPK kamu Ustaz. Iya. Jadi istrinya meninggal ya. Iya. Kemudian suaminya itu nikah lagi. Setelah itu nikah, katakanlah nikah tanggal 1, tanggal 5 suaminya meninggal. Kalau sudah duhul jelas, duhul hamil. Apa itu Pak? Saya ada usia. Duhul itu bukan besar Mas. Usia apa? Pura-pura nggak tahu apa sebetulnya sudah Kalau ya Mas. Oh paling dipraktekkan. Apa ya bodoh? Ini Misalnya apa Itu berarti gini, kalau kayak gitu, itu kan jadi dewan ya Mas. Kalau ya, kita mengajarin joy aja gitu loh. Iya. Bukan ngarep mani apa? Kita harus lihat definisi nikah. Apakah nikah itu akad atau nikah itu adalah hubungan seks? Itu. Jadi ya berarti kita jadi menikah atau ya menikah atau lagi. Kalau nikah secara bahasa itu al-jam'u. Al-jam'u itu adalah hubungan seks. Berarti kalau belum hubungan tidak termasuk. Gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Nikah wa al-aqdu. Ada. Jadi Zakobil itu kan Mas? Iya. Iya kan? Iya. Zakobil itu
Nah itu lah, situ kayaknya nyicil kalau gitu baru Iya. oleh kayak gitu. Iya. Sing jadi masalah kan jadi hubungan seks mas. Panjaluk ya kan yang kepenak, orang jaluk bisa bojone ya pak ya. Bisa ya. Bisa. Tapi secara hukum gimana? Apa? Dapatkan apa enggak? Secara hukum. Secara hukum. Imam bisa. Syafi'i Iya. Kalau saya dia dapat mas. Dapat. Udah akad ya. Anggapan bagi waris orang nganggo Imam Syafi'i yo. Kayak Itu agak transparan lu masih enak kok. Jadi memang di situ kalau saya itu lebih cenderung bahwa itu yang namanya nikah itu adalah al-aqd. Walaupun dia belum hubungan seks, mas. Iya. Dia itu adalah merupakan sudah merupakan Orang lain sudah tahu. Iya kayak gitu. Jadi kayak mikir aku ngomong aja ben ndi ya. Bagi tamatut 3 loncatan tadi 3 Masalah loncatan. warisan sih tadi. Awas. 3 loncatan. Dia loncatan ya. Iya, sana bapak Dilanjut. lanjut dulu ya. Korban. Korban kita korban lagi. kembali ke laptop ya. Nggak apa-apa kok Pak, kita itu pengajian sekali lagi enjoy aja. Iya. Nanti Ada masalah kritis-kritis. muncul tanya aja kayak gitu. Iya, pesertanya kritis-kritis. Bagus. Jadi tadi orang yang meninggal tadi mas, orang yang meninggal dunia itu, jadi apakah dia apabila ada wasiat maka dilaksanakan. Gitu. Rasanya aku bisa mengulang berwasiat ya? Pernah. Pernah ya, dari kalian ya. Yang kedua tidak ada wasiat. Iya. Tidak ada wasiat. Yang kalian tidak ada wasiat. Ini Sebentar sudah. Iya. Sebelum tidak ada wasiat. Kalau wasiat itu walaupun nanti ninggalnya bisanya itu misalkan ninggalnya itu 1 tahun sebelum Idul Adha itu dilaksanakan kan? Wah iya. ya rasa setahun mas. 10 tahun gua Siapa tahu siapa tahu jadi orang ada duit sih misalnya. Iya maksudnya begitu Ustaz. Iya. Kalau bos baru ada uangnya ya semampunya, Ustaz. Ya Apa, Ustaz. Mas? Sekali saja. Sekali aja. Sekali tapi Orang bukan wasit. Satu Kalau tahun. maksudnya setiap saya Tahun. meninggal misalkan setiap tahun wasit itu boleh Ustaz. Oh, Misalkan boleh. wasiatnya pokoknya setiap tahun kalau memang dikorbani. iya dikorbani gitu Ustaz. Kalau yang penting Wasiatnya itu begitu kan. Kayaknya jarang kalau wasiat seperti Iya, itu. iya. Beban itu. Tapi nggak apa-apa sih. Itu misalkan dia itu memang kalau memang ada kemampuan laksanakan. saja. Iya. Tapi jika saya tidak punya kemampuan, Akhirnya sih warisannya memang Iya. gitu ya. Makanya tadi ini dengan menggunakan yang ketiga pak, menggunakan yang ketiga. Kalau yang orang tua yang mengatakan mau jangan dikorbani, kue lu guru-guru atau ngaji pak? Tidak. Tidak bisa dong. Iya benar. Maya itu. Karena nanti yang ketiga itu begini pak. Kapan saja kita itu korban, itu bisa kok untuk satu keluarga yang tadi katakan. Iya. Rasulullah kan kayak gitu juga kan. Artinya Salah ngomong. saya korban untuk saya dan keluarga saya. Gak apa-apa. Cuman saya iya betul. Itu menyamping loh, boleh nggak nyamping? Apa? Atas Atas bawah. Iya. cuman ada ranting saya ranting mana saya nggak tahu yang ini saya informasi ini dari NA Kejambon 2 saya kan kemarin ngisi di NA Kejambon 2 terus gini saya itu mau korban saya bilang untuk saya dan keluarga saya panitianya menolak. Kenapa? Keluarga ini dengan pira kadeh. Kemarin pada NU lah. Kadeh itu. Kok ya betul itu. Kayak kowe, Pak. Harus ada korban, Mas. Mana datang ngaji? Oh, ada korban ini. Wis ya nyonya ada korban. Berapa? Kenapa nih terus atau ngaji sih ya? Saya kan jadi korban ya, Pak. Enggak dikorban. Itu, Pak. Jadi sudah niatnya betul. Dalam PCMBW adalah
itu sudah niatnya betul sesuai yang dicontohkan Rasulullah kan gitu ya Pak? Iya. Ya jadi untuk saya dan keluarga saya, otomatis di situ kan ada yang doanya telah meninggal dunia tadi Mas. Itu, maka itu ikut. Tapi yang dimaksud keluarga di situ adalah yang jadi tanggungan Pak. Berarti kan istri dan anak-anak enggak? Bisa. Kalau orang tua berarti kan enggak termasuknya enggak Ustaz? Oh iya. Orang tua termasuk tanggungan anak Mas. Anak tanggungan orang tua. Jadi ke atas sama ke bawah. Iya. Dan kalau suaminya udah meninggal, istri dan anaknya ini, nah ini yang korban istri. Jadi ini bisa untuk semuanya enggak? Suami yang meninggal dunia bisa. Bisa maning di situ nih. Iya. Yang intinya tadi Pak, untuk saya dan keluarga saya itu termasuk di dalamnya itu adalah suami yang sudah meninggal. Murid kan murid double. Itu ya Pak. Jadi disitulah kita itu bisa membedakan lah ya antara yang misalkan kita hanya sendirian untuk kita korban eman sekali gitu Pak. Rasulullah itu kan udah mencontohkan gitu. Hanya contoh kedua itu tidak dapat dilaksanakan oleh kita. Kemarin ada pertanyaan dari Jakarta Pak, dari Jakarta. Ya. Kan yang gini, dia itu punya masjid baru Jakarta Bekasi. Telepon, saya ini mau korban satu nih, satu sapi, satu sapi Pak. Tapi untuk saya dan jamaah saya gitu. Jamaah ya. Jamaah iya kayak gitu. Kayaknya yang dia pernah ikut pengajian itu, tapi mungkin nggak tuntas. Saya jawab, karena itu nggak boleh. Itu Rasulullah aja khususnya sih Pak. Tapi kalau Rasulullah sama umatnya boleh gitu. Tapi kalau umatnya itu, jadi gini sih Pak. Di dalam syariat itu ada yang khususnya yang hanya Rasulullah gitu loh Pak. Ada yang sifatnya umum gitu ya. Itu. Nah, jumhur ulama mengatakan itu khususnya Rasulullah aja. Karena yang punya umat kan Rasulullah aja. Kita kan ya, punya Mas Rasidin punya satu PCM gitu gitu. Ya orang gitu. Gitu. Manggil mangane bae. Tadi waktu menyerahkan hewan ke panitia, apakah harus mengucapkan ini untuk saya keluarga saya? Apa cukup saya sendiri yang tahu? Tidak usah. Inna mana aman lebih. Oh gitu. Harus habis Mas. Orang ngapain? Ini orang kerja kayak gue. Jadi mau niat apa namanya sama-sama lah masalah. Sing penting kunci deh, sing ongkosi Mas. Sing ongkosi apa itu yang niat. Karena engkau sing ongkosi itu juga sing pengaruh sih Pak. Sing ongkosi kan pengaruhnya orang aja motong rambut sama kuku. Iya selama Itu yang membiayai saja. Tidak seperti yang diikut sertakan itu tidak usah. Bayar toh. Iya, bojone orang anak-anak orang. Kayak gitu Pak. Jadi terus tadi bilang 10 hari, udah Mas. Tergantung niatnya kapan. Oh iya. Ini sih ada. Iya gitu. Kalau dina menjelang gue sih. Tanggal 1 Dzulhijjah belum punya utang gitu ya Mas. Iya. Tahu lewat kesandung dompet gitu toh. Iya tanggal 5 Dzulhijjah gitu toh Mas. Ya udah mulai tanggal 5 itu. Iya. Sampai hewannya dipotong. Bukan sampai tanggal 10 tidak. Iya. Kalau dipotongnya misalkan hari ke-11 ya, tasrik. Hari ke-12 ya hari ke-12. Yang penting nunggu biar nanti dipotong disit. Bukan 10 hari ya. Jadi tapi jika sehari udah dari awal kita udah punya uang gitu toh, ya mulai dari tanggal 1. Dari tanggal 1 Dzulhijjah misalkan tadi saya sudah ngomong 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu memang kurban nanti di Masjid Id gitu. Nanti kan ada udah mulai dari itu ya saja. Enggak. Dari sambutan itu. Iya. Oh, memang kuno daunmu. Ya sudah. Kalau ngomong gondrong apa gondrong ya? Gitu ya. Jadi itu apa ya? Oh nyandungi. Teman di sini semua rambut ya Pak. Semua rambut. Makanya nanti sebelum tanggal 1 kalau memang korban dia dipotong baik gitu loh. Sehingga nanti pada saat itu kecuali di situ
pengecualian jika seandainya kita kebetulan mungkin santan ya mas, kan sakit, masa mau tahan sampai 10 hari gitu ya, ya udah. Kalau ibu-ibu saya raya itu, tapi kalau saya sisiran ada yang protol, apa? Kita kira tidak sengaja mau kok. Kita kan lihatnya Kalau sisiran ya Pak. sengaja, Iya. Ingatan ya. Ada yang gatal, ya, Sisir pembuluh. Zona waktu itu. iya, mau tensi. Jadi udah ya. Kita syariat itu mudah ya Pak, nggak repot. Jadi itu nggak sampai kita itu disuruh mempertanggungjawabkan rambut-rambut yang potong, yang lepas itu enggak gitu loh. Tuh, jadi disitulah perbedaan. Jadi orang yang membiayai itulah yang diperintahkan untuk menahan itu, untuk menahan tidak memotong rambut sama kuku. Mulai tadi ya, jika seandainya kita itu sejak awal sudah punya uang, ya itu boleh termasuk. Kalau tidak, ya mau sejak kapan? Tanggal 5, tanggal 7 kita baru punya uang, ya sejak itu. Tahan sampai wajib itu dipotong gitu ya. Kapan motongnya? Ya terserah dengan mau di panitia kapan kayak gitu. Nah itu. Oke. Kemudian ketentuan lainnya sekarang. Ketentuan lainnya itu adalah binatang yang dipotong. Binatang yang dipotong itu adalah hanya berlaku untuk bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah binatang ternak saja. Enggak boleh yang bukan binatang ternak. Jumhur para ulama mengatakan yang masuk ke dalam bahimatul an'am itu kambing. Kambing itu semua jenis kambing ya. Yang meninggal namanya kambing boleh untuk kurban. Tapi kalau misalkan kijang atau singarane menjangan atau kancil, nggak boleh. Termasuk itu berlaku untuk akikah juga. Akikah itu juga harus menggunakan bahimatul an'am. Nggak boleh kita menggunakan yang lainnya. Gitu. Mulane umpamane ana wong walimah akikah nggone ayam ya husnudun saja. Mungkin udah sentong. Iya, Tapi kok boleh pakai sapi udah? apa? Oh nggak ternak sih. Betul. Ya kalau mau Ini kan kambing, sapi, unta. Itu ya. Jadi ini makanya semua jenis kambing ini boleh kita ya. Kacangan, gembel, apa Jawa, apa sebenarnya etawa, boleh-boleh aja. Laki perempuannya tidak jadi ukuran, Pak. Di situ tidak ada yang mengatakan lebih utama yang laki-laki, enggak. Gitu. Si moni utama, gue sebabe konotasinya, gue kan tunggangi Pak. Tapi kira lahir sih. Ayo gue, Tambah kuat. pikiran nih, udah sesuatu kan tunggangi kuat lagi mas ya. bisa itu jadi ya. Nggak tahu. Jadi tidak ada satu hadis pun tentang keutamaan. Nggak ada Pak. Yang jadi hanya perintah untuk melaksanakan korban. Gitu. Hikmahnya ya hanya kita meniru jejak dari Nabi Ibrahim, kayak gitu loh Pak. Kemudian mengikuti contoh daripada Rasulullah, itu Pak. Yang nanti akan datang di akhirat, itu yang dikorbankan oleh kita itu nanti melibat berkasirat. Enggak Pak. Marah. Jadi kebanyakan itu hadis dhaif. Untuk yang keutamaan kurban loh Pak. Iya. Perintahnya ada, tapi di situ untuk keutamaan hadis itu Pak kebanyakan. Mulane orang apa wis orang semikir-mikir masalah kowe. Yang penting intinya yang al-an'am itu kambing ya, kambing semua jenis kambing. Semua jenis kambing. Kemudian sapi. Oh ya, kambing ini dulu, sapi dulu. Sapi ini temannya itu adalah kerbau. Kerbau itu boleh. Banteng dan Boleh. Pada bos apa? Jadi itu disamakan Pak. Tapi lanang. Tapi lah. Itu. Ini kebulanan wae Mas. Kebo apa ya? Kebulanan. Jadi itu kerbau. Kalau kemudian jadi untuk yang ketiga itu adalah unta. Unta itu boleh. Nah, untuk kambing itu yang membiayai satu orang.
penting loh Pak, kata-kata membiayai itu loh Pak. Nggak boleh kita itu urunan korban ke langka Mas. Nah loh, isiamen dia. Oh ya isi apa korban? Dan nyawis biasa sih ngarane urunan korban. Terus kepriben? Ya udah sedapatnya nanti kita membelikan kambing, jadi dia pegang aja gitu. Terus, iya kita bareng-bareng korban. Ya saya bilang korbannya nggak sah. Korbannya nggak sah. Belajarnya terus-terusan ya. Ya nggak sah. Kapunten itu kan ada yang hadis yang mengatakan bahwa domba 10 bulan, kambing 1 tahun. Betul, itu betul. Ini umur belum saya bahas. Umur belum saya bahas. Jadi bahkan ada yang mengatakan 6 bulan loh. Tapi enak melamu ya. Iya. Kamu ya. Ya ada itu. Mati puluh. Untuk kambing lain itu adalah 1 tahun Mas. Betul, itu ada. Itu ketentuan umur ya. Jadi jangan terlalu muda. Jadi yang mengatakan itu untuk kurban itu menggunakannya bukan yang telah popak, tapi menggunakan umur. Itu yang dijalankan Rasulullah SAW itu. Walaupun giginya kompen enggak apa-apa. Itu tidak masalah. Enggak masalah. Oh, kalau giginya kompen itu mungkin hubungannya dengan cacat binatang yang mengakibatkan untuk tidak sah menggunakan kurban untuk kurban itu. Tapi itu tidak begitu penting, tidak akan saya bahas. Jadi kambing yang menjadi 1 orang itu. Misalkan Pak Ibrahim korban kambing, kurang duit 2,5 juta, pan tuku sing 3 juta, Mas Rosdin nambahi 500. Ki Mas nyoron singarane korban. Jadi kan dari siji ya. Ya dari itu siji. Korban pasti ini rasa. Ada murni punya sendiri lah ya. Iya. Full. Bisa, Bisa enggak ya kan Jadinya niatnya sana itu sedekah aja. Iya berarti iya artinya. Ojo melu-melu. Jadi masalah Ini bagiannya tidak turun korbannya. Enggak saya. Kalau sistem arisan gimana hukum? Arisan adalah sama dengan kurban hutang. Sekarang begini, Karena nanti. misalnya ya, ini segini ini arisan korban, ya kan? Iya. Mas Rojin dapat pertama, dia kan memakai uangnya, Iya, teman-teman. ya kan? Iya. Dari Mas Rojin itu utang. Pertanyaan ini, Nah, hukumnya gimana? Ya enggak. pertanyaannya, apakah kurban hutang boleh? Boleh, boleh. Semeningkat nyamuk. Iya. Ya, semeningkat nyamuk. Oleh Pak Ibrahim. Pak. Wes. Jadi Mana ini, itu Wes? Orang yang bukan anak sing Boleh. arisan kan ya. Iya iya. boleh, boleh. Arisan korban boleh. Jadi misalnya, arisan korban sebenarnya itu pertanyaannya bukan arisan korban, tapi boleh nggak korban uangnya menggunakan hutang gitu? Nah, boleh, apa? Boleh. Yang penting intinya Nyaur. kuat nyaur. Tapi kalau tidak kuat nyaur maka kayaknya rasa-rasanya langkah harapan pan nyaur suka aja, Jangan. suka aja. Karena Niatnya supaya yang perkata-perkata kayak Kalau dulunya itu waktu masih umur berapa ya, misalnya belum 1 tahun itu belum KK, kemudian sekarang waktu korban, nah ini yang diutamakannya mana? orang tuanya udah meninggal, Ya misalnya yang sudah meninggal bagaimana, yang belum ya karena orang tuanya udah meninggal dunia udah korban aja. Oh, terutama korbannya ya. Iya. Nah, kalau di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, Abdul Razak Ulfan beda bukunya. Itu apabila orang tuanya masih ada, orang tua masih ada loh. Iya. Kita bisa mengakikoi, kita bisa membeli itu, tapi untuk atas nama orang tua kita. Gitu. Cuman kebanyakan para ulama mengatakan jika seandainya telah anak itu udah besar gitu ya, anak besar, maka gugur itu untuk melaksanakan akikah itu. Untuk Pak, untuk Hakikah. Orang tuanya. untuk orang. Orang tuanya. Maka anaknya kalau mau kurbannya kurban biasa saja. Iya, pakailah ya mungkin kebaikan yang lainnya lah ya, kebaikan yang lainnya yang bisa untuk menggantikan itu. Jadi akikah itu kan kata-kata saya susah untuk mengatakan wajib ya, kan itu sunnah sih akikah, ya kan? Saya mau mengatakan kewajiban orang tua kan salah ya. Wajib kan melaksanakan dalam pahala, meninggalkan kan mendapatkan dosa kan? Iya. Ya perintah aja bisa gitu aja. Itu kan perintah kepada orang tua untuk anaknya gitu. Makanya di sini dikatakan kullu ghulamin murtahanun fi aqiqatihi
tutbawu yaumas sabi summa yukhlaqu wa yusamma gitu loh Pak. Jadi anak itu digadaikan dengan akikahnya yang dipotong pada hari ke-7. Para ulama mengatakan hanya 7, 14, 21. Iya gitu kan? Dalilnya gitu. Iya gitu. Cuman yang saya baca di buku itu bisa misalkan orang tua dari awal memang nggak punya uang sama sekali gitu. Tapi jika seandainya untuk mengurangi apa ya ikhtilaf itu ya daripada kita dari perbedaan, ya udah misalkan itu kita gantikan dengan menggunakan kurban. Tapi kurban pun itu sebenarnya bisa yang cara tadi aja, orang tua tidak sertakan aja. Jadi ini kurban saya dan keluarga saya, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, orang tua itu terbawa. Bagaimana Rasulullah juga pernah gitu, ada keluarga Rasulullah yang telah meninggal dunia terbawa oleh itu. Jadi itu adalah binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan korban. Jadi yang membiayai satu orang gitu. Makanya ya kalau misalkan sekolahan kan ada ya, Iya, urunan korban ya udah seluruh murid itu diniatkan untuk mensodakoh kepada gurunya aja. Sama dulu ya. Iya, kabeh murid ya tergantung kali disepir ya. Iya. Ke niate kon nyong niat kok wis sing arane apa ya kok guru kiye yang waduh guru kiye. Dadi kan oleh kudu siji sing korban guru kuwe. Guru kuwe karo keluarga gurune. Terus saya guru sertifikasi. Ya. Tapi ternyata itu SD Muhammadiyah mana? Itu sudah kayak gitu, Pak. Ada gitu ya. Ada. Kalau tidak salah Pak Bungan. Pak Bungan apa Grogol. Dan udah saya udah merasakan itu karena kan udah saya kasih tahu tahun yang lalu gitu loh. Iya udah sudah kayak gitu. Jadi ini yang biasanya 2 untuk kepala sekolahnya dulu. Sekarang kemudian sama TU-nya dapat 2 kambing sih. Kalau sekarang pakai kepala sekolah. Ya udah bagus gitu aja. Jadi berarti murid-muridnya dapat nilai sodakohnya, sedangkan gurunya itu dapat nilai apa tuh ya kita kan ya. Ya soalnya kan gini kan, setiap tahun kan katakanlah kita latihan, bahasanya latihan urban kan. Tapi tidak disebutkan seperti tadi yang sudah disampaikan. Pokoknya tapi itu nanti daging itu nanti akan disampaikan ke daerah lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekitar sekolahan. Berarti badan itu kan tadi bagusnya tadi disodakakan kepada salah satu guru atau mungkin ya kalau mungkin guru kayaknya mungkin kalau salah satu anak mungkin gitu ya. Maksudnya uang itu. Iya. Uang urunan. Iya urunan itu disodakakan kepada salah satu orang lah. Tapi memang selama ini kita tidak seperti itu, sudah. Cuman pokoknya latihan, udah ngerti lah semuanya latihan kurban, ngumpulkan uang, dapat 3 juta ya beli 1. Nanti setelah itu apa ya dagingnya dibagikan ke warga sekitar situ. Berarti itu sudah biasa bukan kurban. Iya. Ya Pak ya. Namanya bukan kurban, memang di situ tulisannya latihan kurban. Tahun tapi latihan. Ya pokoknya janji. Enak kan sing arane suka olehne loro. Kowe Ya tadi saja. Jadi seluruh murid itu ya. Murid oleh sedekah, gurune oleh korban. Mau gurune kayak ngono kalau gerinya kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kayak gitu tapi ternyata sing ora mampu kudune. Iya, Ya cuma mate kayak gue karyawan ya. Itu juga bagus ya. Iya. Jadi memang kayak gitu sih karena memang kambing itu untuk satu orang yang biayai sih. Dari situlah maka muncullah persoalan itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu nggak? Iya, Ustaz. Yang mana dulu silakan. Mas kan tadi kan membahas akikoh, sedikit ini beberapa akikoh. Kalau laki-laki kan secara 2. Kalau 1 boleh kan Ustaz? Boleh. Ya sebabnya kan ada hadis yang mengatakan Nabi pernah bahasa Indonesia 1 kambing. 2 kambing kan berarti untuk orang nggak tahu. Oh, Mas. Bolehnya ada maaf tadi boleh 2 itu ada maaf ada hadisnya maksudnya tadi. Yang laki-laki tadi sudah. Betul.
Tadi saya baru baca tadi di itu memang salah satu pendapat daripada seorang ulama ya Pak ya. Jadi dasarnya itu karena yang tadi Mas katakan itu satu. Kemudian apabila memang kemampuannya cuma satu, diperbolehkan laki-laki satu. Gitu. Kemampuan banyak. Ya, sesuai kemampuan. Kata NB lah kemana? Misalkan, tapi jika kita mampu lebih utamanya itu sesuai dengan Rasulullah itu, maka 2 ekor kambing. Maaf, bukan 2 ekor kambing ya, 2 ekor binatang. Binatang ternak. Sebab kalau misalkan sapi pun dengan menggunakan 2 ekor sapi, Pak. Gitu. Hitungannya adalah kepalanya binatang, Pak. Jadi nggak bisa begini. Anak kita 7 perempuan semuanya. Kemudian kita mau akikoh 1 ekor sapi. Kedua hiji. Biasa. Ukurannya itu, kepalanya. Hukum kurban hukum akikah dicampur dulu. Saya. Mas, Jadi tadi kita setelah itu kita bicara mengenai daging korban dan apakah begitu boleh di luar hari tasrik jauh hari itu udah korban nggak? ada yang udah pernah ibadah sih belum? Ada yang masalah di sini nih. Kalau korban di Mekah, di Mekah. Pernah lihat nggak? Itu ada orang menempeli wedus. Saya nggak lihat deh. Tidak ada. Kebetulan nggak Tidak. gimana. Itu adalah langsung masuk kontainer Pak, dibawa ke Afrika. Sekarang Tekanan juga Afrika kapan? motor, nah itu Pak. Motongnya tanggal 10 kan, tanggal 10 dikirim 1 minggu kan wis sering ada di tasrik. Ukurannya adalah udhiyahnya Pak, penyembelihannya. Oh, Yang ini penyembelihan harus nahar itu tanggal 10 ya. Ini namanya nah itu tanggal 10, tasrik 11, 12, 13 itu asar. Itu bukannya itu gitu ya. Jadi misalkan ngapunten lazismu misalkan ngumpulin itu Rendangmu. untuk rendang gitu ya, hukumnya sah karena motongnya kalau hari nahar tasrik nggak apa-apa. Gitu. Sebetulnya setelah itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Jadi yang penting ukurannya adalah nyembelihnya. Udhiyah harus ada penyembelihan. Harus ada penyembelihan. Panjenengan beli daging kambing 15 kilo. Bagikan kepada orang niatnya korban. Ya nggak sah korbannya. Karena tidak ada udhiyah. Tidak ada penyembelihan. Ya, gitu. Jadi pokoknya ada penyembelihannya itu. Dan harus nahar atau tasrik. Tapi kita harus konsekuen ya. Nanti kita kan insya Allah kan rebunya ya Mas. Rebu. Berarti tasriknya itu ya maju. Jangan tasriknya ikut yang emis kayak gitu. Konsekuen kayak gitu. Sudah selesai. Betul. Nah itu Pak. Jadi pertanyaan ini tadi Mas itu boleh ya Mas. Jadi jika seandainya motongnya pada nah atau tasrik membaginya di luar itu boleh. Kata-kata saya boleh. Ya apa silakan. Misalkan panjenengan memang diperbolehkan loh kata-kata saya. Diperbolehkan untuk memberikan dengan mentahan. Kalau matangan nggak apa-apa itu. Bagus kan? Iya, jadi kan langsung alis mas mata. Yang penting sembelihnya ya saja. Sembelihnya tanggal 10. Iya, 10 sampai 13. Nah itu sembelihnya itu maaf harus dilihat yang bersangkutan. Disunahkan untuk yang korban itu menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa Nyaksikan. Harus menyaksikan. Terus kan ada ini orang lain. Iya, menyaksikan. kita menyaksikan. Iya. Nah maksudnya gini Ustaz, soalnya ada itu pernah keluarga saya, bukan keluarga kakak. Maksudnya gini, nyembelih tapi pokoknya mau titip hati sebenarnya kok yang itu mainnya daging gitu Ustaz. Di tempat lah katakanlah tempat itu, tapi kita nggak menyaksikan. Tidak mendapatkan sunahnya. Sunahnya itu menyaksikan. Tapi kurbannya ada. Sah. Kalau gimana udah pasti gimana foto? Apa? Foto gimana? Menyaksikan bahwa Kita Iya maksud saya tadi saya kira sekarang itu bahasanya apa ya mungkin karena saking kaderan bukan kaderan ya apa ya
Sibuk Wis tak iya sang sibuk kesepi ras itu. Males. Titip ya, ngono tulung menehna wis dari wis dadi mainnya wis dadi nak Undang, wis dadi itu wis dadi bungkusan. bungkusan. Ora dilunakno nak omah dari engkreng tok itu beres dah. Kita mendapatkan sunahnya ya. Ayo saya. Kesunanya gue panitia kafe oleh ganjaran. Terus yang itu ya, yang motong pun kan kalau Rasulullah kan ada memberikan contoh doanya kan. Iya. Allah wa taqabbal min siapa kayak gitu. Iya. Makanya disitulah kenapa kita itu yang korban itu diperintahkan untuk menyaksikan. Itu kan taqabbal min ini siapa sih Mas? Iya. Yang itu sehingga pada saat itu. Iya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Pak Ibrahim. Lah hak daging bagi pengorban. Oke. Dibagi 3 boleh. Kata saya boleh. Iya. Enggak 1 juga boleh sih. Hmm. Sepertiga adalah ushahibul kurban. Yang kedua, dia-diakan. Beda lah ya. Yang ketiga, disedekahkan. Sepertiga ushahibul kurban, sepertiga dia-diakan, sepertiga adalah disedekahkan. Sedekah dengan hadiah itu beda. Kalau hadiah bisa untuk orang yang lebih kaya dari kita. Iya. Tapi yang sampai itu di meeting korban, nggak apa-apa. Wah, iya. Itu hadiah. Termasuk non muslim. Boleh? Masuk hadiah itu saja. Boleh. Non muslim tadi. Boleh. Kalau yang disedekahkan itu adalah mereka yang Iya. miskin. Bagaimana jika seandainya jangan mau ambil salah satu aja? Disedekahkan semuanya. Enggak apa. Nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Misalnya kita suruh ke panitia, kemudian panitia itu gambarnya yang jukul dewek deh, dibakari, kalau gimana deh itu. Iya. Oke. Jadi begini, panitia itu adalah kepanjangan tangan daripada si Pengorban. korban. Gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan panitia itu melebihkan sendiri karena dia panitia. Karena tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil upah. Upah itu kan mungkin dalam bentuk daging kan. Misalkan kayak contohnya gini aja. Yang motong itu dia ini karena sampean tak dupai ndas sapi, nggak boleh. Makanya kudu ongkos Awas di tersendiri. operasional gitu toh. Sehingga nanti akan terpisah antara haknya dia. Kalau kita mau ngasih nggak apa-apa lah ya, tapi jangan itu ongkos ya jangan. Sedekah Gitu. boleh, sedekah boleh. Kayak gitu. Gini kan panitia kan kadang-kadang ngambil untuk diri sendiri. Panitia 10 jukul silakan jangan modal kok. Silakan kok di begini gitu. Itu boleh. Kalau misalkan dia, apakah kalau dia bukan panitia itu berani ngambil kayak gitu? Enggak. Itu kok yang nanya gitu. Kalau tidak, ya sama dengan kita menghukumi itu Pak. Menghukumi bank itu loh, bunga bank itu loh. Apakah kalau panjenengan tidak menabung di bank itu mendapatkan hadiah? Tidak kan? Tidak. Nah itu. Ada kayak gue. Dan kalau misalkan orang yang non muslim ya itu memberi pada panitia, Oh, betul, ya. iya, Ya. ini gimana? Ya, oke. Syarat orang yang berkorban yang pertama adalah orang Islam. Orang Islam. Pertanyaannya adalah, tapi ini pernah terjadi di PCM Tukuturi ranting tertentu. Saya katakan ranting tertentu aja ya. Tabung kayaknya setiap tahun terjadi itu. Ustaz. Terjadi kan? Orang jadi dia gini, dia punya bos gitu loh, dia bekerja loh. Bosnya non muslim gitu loh. Ya. Kemudian karena dia itu mau korban itu anak buahnya, kemudian udah ini saya titip sapi 1 kayak gitu loh. Nah, dari panitia tanya sama saya, Pak ini diambil apa enggak ya? Sapi 1 nih dari bos saya, tapi agamanya bukan Islam. Ambil saja. Yang penting yang motong itu bukan dia. Iya. Itu aja. Adapun nilainya apa ya udah kita tidak usah mikir nilai gitu loh Pak. Yang jelas non muslim tidak diperintahkan kurban. Iya. Itu aja. Kurban, iya. Kalau dia misalkan anggapnya dia ngasih binatang kemudian dipotong bagi-bagi selesai Pak. Itu kita Pahala bukan iya. urusan. Iya, sama timur perusahaan kan gitu. Permangga dulu ya gitu. Ya, ada lagi enggak? Kalau ini misalkan yang korban itu kan dapat sepertiga ya. Betul. Nah kemudian dimasukkan pada fixer sampai melebihi
Oh, saya tadi nggak jelas. Yang penting potongannya pas tanggal Wis 10 sampai setelah. Seperti orang zakat fitrah. Zakat fitrah kan batasannya sebelum sholat Id. Ya, ketika orang pada zakat, saya banyak orang ya, terima bawa, pokoknya sebelum itu. Kan itu bagian saya ke orang-orang lain, ke fakir miskin. Di luar itu tidak masalah. zakat oli ya gue. Ya, kan ada zakat fitrah yang kiai. Ya kan? Kiai Haknya yang mending dikeluarkan pada saat malam itu kepada orang yang berhak kan. distribusi. Iya berarti kan pada malam itu bukan setelah itu. Ya, maksudnya bayar zakatnya sebelum sholat Id. Nah kemudian kayaknya kan berarti akeh ya. Kan orang mungkin pandang ya. Kok diberikan pada orang-orang fakir miskin di luar itu tidak masalah di luar. Gimana? Nah itu kan perseorangan Mas ya. Perseorangan Mas Haji. Jadi misalkan yang dapat saya kayak ini misalkan saya yang dapat kan saya tidak ada apa namanya kewajiban untuk memberikan lagi ya. Maksudnya udah hak pribadi. Iya, tapi kalau tadi yang disampaikan Mas Kaji kan lasis ya. iya. Apa Itu panitia. Kalau lazis bisa. Ini Apalagi lazis. Jadi itu berarti kan begini, ini berantai ya antara orang yang wajiban untuk melaksanakan zakat, penerima, setelah penerima itu kemudian bagaimana kan kayak gitu. Jadi bagi penerima itu bebas. Iya penerima bebas. Pan diwakna wong pan ora terserah. Iya. Ada baiknya gini. Kalau panjenengan jadi panitia korban. Korban dulu. Pasal ini jadi panitia yang RT jadi, yang masjid jadi, yang PCM jadi, ranting jadi, oleh ndas papat. Iya kan? Dapat kepala 4. Sekarang gini, Mas Presiden kira sanggup nggak 4 ini dimasak semua ini? Nggak mungkin, Pak. Nah, tentak dedol. Orang apa, Pak? Hak dia udah betul. Hak dia. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang sing ora oli, Mas Presiden sing ngarane korban wedhus, anak wong pengen sing ngarane apa ya ndas, metuku. Lah iku ora oli, Pak. Paham nggak saya? Iya, paham. Iya. Jangan salah paham dong. Iya. Kalau setelah orang kedua, maksudnya kan dia panitia. Ini gitu loh. Kemudian dia dapat 4 gitu, dapat 4. Kan udah kami 2 dia. Dapat 4. Saya makan 1, 3 dijual. Apa-apa. Nah itu kembali ke zakat fitrah Iya. gitu Mas ya. Itu kan ada apa Nah, makanya yang ini, yang berarti kan bebas, Pak. Iya. Bebas bagi ustadznya. Iya, betul. Iya kan. Heeh. Pan orang ya Nah, kan. seandainya kayak ya Mas Amin Kaji gimana? itu Zakat kita tidak ada amin. sebagai apa namanya? Tidak ada amin sebagai- sebenarnya. Iya. Panitia Ya pengurus Tadi masjid wis. Iya pengurus masjid. tadi kan Jangan. Orang ini jelas-jelas sebagai sih gampang. Iya misalkan di Orang sama masjid. Jadi begini, kalau pengumpul zakat kita aja ya. Iya. Saya mau menggunakan ambil silakan. Jadi orang yang zakat ke panitia itu adalah sebenarnya dia itu adalah memberikan kuasa kepada panitia untuk membagikan. Iya, betul. Kayak gitu. Iya. Iya. Kalau semacam itu maka si amil tadi ya saya katakan aja. Iya. Si amil itu harus membagikan kepada fakir miskin sebelum orang itu naik. Setuju. Iya. sebelum naik mimbar. Sebelum Iya. itu. Sebelum khotib naik mimbar. Oh, minta atas mimbar ya. Misalnya ada di sini, kasih soal pada zakat ke kami. Ya, itu apa hafalan itu juga harus habis. Ya harus ngomong dia. Harus. Ini zakat fitrah. Saya pernah dapat penjelasan dari Fikih Kontrol Faros ada. Lazis menerima zakat tidak mesti harus pada malam itu habis. Bisa dialokasikan, ditasarufkan di luar itu sepanjang sampai 1 tahun. Oh gitu ya. Iya, Itu mungkin zakat, Pak. Zakat Kalau bisa. fitrah nggak boleh. Tapi sekarang nggak bisa ada batasnya. Dan nanti Iya, ya. alokasinya buat fakir miskin tadi misalkan nanti kan ditambahi apalah. Nah, untuk Iya. sembako bisa deh. Ya udah untuk ini Saya saya pernah dengar. ya udah Makanya saya berani ngomong itu karena berani nampung gitu. Dan ini seluruh nih. kalau ini saya nggak berani. Saya nggak berani berpendapat. Tapi kalau saya nggak pernah boleh. Kalau saya kita nggak boleh. Tapi kalau ada yang berpendapat kayak gitu, saya berbeda aja wis. Karena lazis itu adalah penyalur zakat. Betul. Iya. Zakat fitrah di antara. Kau penerima bukan. Jadi Semua orang tergantung. yang zakat itu minta tolong kepada itu Betul. membagikan. Iya. Tapi tergantung nanti adatnya Mas. Kadang di situ kan adatnya kan ada
zakat apa sodako. Iya, ini kan dari zakat fitrah. Jadi saya fitrah. Dengan zakat orang aku, zakat orang asis nih. Orang rokok. Belum rekor juga. Kami ngumpulin ya. Ya. Alokasinya bukan pada malam itu. Apakah begini Mas? Apakah orang itu zakat kepada lembaga yang namanya lazis atau lazis disuruh untuk membagikan kepada yang benar? Suruh bagikan lagi mau Tidak ada bahasa itu. Harus ada niatnya Pak. Zakat Betul. fitrah nggak boleh kepada lembaga Pak. Nggak boleh lembaga. 9 Mas Namo. Bukan beda, itu sama. Itu jangan Iya, itu jangan. Ah, 60 Salah. Saya menghargai pendapat tadi. Saya menghargai pendapat tadi. Iya. Walaupun Coba nanti ditanya lagi. Iya. Saya pernah mendengarkan Harapannya. ada apa ya Zed, ya melalui di Zoom ya Zed ya. Iya mestinya kan apa namanya Iya. lazis kan orang Betul, gegabah ya iya. mestinya kan. Iya, Ada makanya. ada Iya. itu Vicky kontroversi ya. Iya boleh. Nggak Bisa apa-apa. alokasikan. Nggak apa-apa. Mungkin pengetahuan saya yang kurang. Cuman yang saya pahami itu lazis itu sebagai sarana. Jadi orang membayar zakat melalui dia. Nanti lazis itu yang membagikan. Karena gini Zed, dalam perkembangan sekarang ya. Beda kalau zaman dulu ya. Zaman sekarang itu kayak tidak ada pada malam itu orang tidak makan. Nah, ketika kami lembaga kalau lazisme ini ya, lazis yang lain menerima seperti itu orang kadang-kadang malam-malam pada bayar minum. Iya. Otomatis ke lembaga nih. Lembaga mudah harus menghabiskan ke itu nggak mungkin. Makanya melalui perkembangan fikih saja ini kan fikih Iya. bisa dialokasikan setelah itu. Bahkan lazis itu bisa menambah dalam bentuk misalkan ada gula tehnya pada saat tasarruf itu lebih bermanfaat. Iya, itu. Bukan pada saat itu. Iya. Tidak. Coba di Iya, oke. lagi. Untuk sementara saya tidak sependapat itu ya. Harusnya dijelaskan hadisnya Pak. Sokai apa? Ada sih. Kalau saya nggak hafal sih. Oh iya. Cuma sepintas ketika ada pembahasan dari Zoom dan orangnya ya tentunya punya ilmu ya dia nggak asal lah. Iya, insya Allah mereka pun sudah Iya. ya, sudah dimusyawarahkan. Iya. Ya mungkin pengetahuan saya yang kurang. Tapi sepengetahuan saya sih, jika seandainya lazis itu adalah sebagai lembaga, kalau dia itu kepada lazisnya, berarti orang yang itu sudah selesai. Iya, betul. Ya orang itu sudah selesai. Ya. Tapi kalau lazis itu sebagai penyalur, zakat fitrah, berarti wajib diserahkan pada malam Wajib menyalurkan lagi. Jadi monggo, tapi sekali lagi saya menghargai pendapat itu karena mungkin dia sudah istihad gitu ya. Saya tetap menghargai. Kayak gitu. Cukup. Satu lagi. Iya. Ini kejadian semuanya tadi masalah zakat fitrah, kemudian memberinya pada seorang kiai, sedangkan kiai itu mampu. Iya. Nah, kemudian setelah diterima, tadi kan dibagi, lah ini dibagi setelah nah, ini maksudnya itu sedekah atau masih Kiai ini lagi yang perlu dipelajari dulu kriteria seperti itu. Kita bisa mau ustadz itu berhak menerima apa tidak. Jadi begini ya, sepengetahuan saya, yang namanya sabila itu adalah seorang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pekerjaan lain selain itu. Gaweane kayak itu. Oke itu. Misalkan ngapunten ya, saya itu tiap malam lebaran itu saya itu mendapatkan dari NU. Karena saya ngajar di NU juga. Saya kan nggak berhak, Pak, saya pekerjaan saya bukan itu. Iya, Itu. Makanya kalau tak terima, kalau nggak diterima yang mereka gimana, merina ya. maka malam itu juga langsung saya berikan kepada saya serahkan ke masjid kepada dia. Oh iya. Kayak gitu. Jadi itulah cuman pemahaman orang maksudnya di depan kita itu sabila ya udah Ustadz Kiai, sehingga Ustadz Kiai itu kadang-kadang berkarung-karung Pak. Samar, Iya kayak gitu.
Iya. Terakhir ya, terakhir. Udah terus. Ini kita sendiri. Ini cepet kayaknya ya Mas ya. Ini korban Zat, korban. Mama tadi kita kan panitia ya. Panitia nampung beberapa jamaah yang mau korban sapi. Terkumpul katakanlah sudah 4 sapi. Ada satu lagi masuk untuk niat korban sapi. Tapi nggak ada rombongannya. Iya. Cuma satu Ya. tok. Cuma satu tok, nggak ada rombongannya. Akhirnya dia udah terserah panitia mau dibelikan kambing boleh. Tapi saya minta jatahnya daging sapi gimana? Gambaran yang ini ya. Ya niatnya sapi, niatnya korban sapi nih. Memang dinamika Pak. Memang kayak gitu. Ini orang yang gini ini nyong korban betul jadi daging sapi oleh apa orang itu ya itu gaya ini kayak koya Tapi kita niatnya memang kan korban sapi deh, cuma rombongannya nggak ada. nanti kan kan goya ya goya itu kan akhirnya kan Iya. korbannya wedus. Iya. Apakah diperbolehkan kita itu untuk meminta daging sapi aja kayak gitu kan kayak gitu. Iya. Apakah diperbolehkan apa tidak? Dua pendapat Pak. Yang pertama, daging yang terkumpul di panitia itu sudah milik panitia. Berarti apapun yang akan diberikan kepada si sohibul kurban bebas. Oh gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah sesuai korbannya dia. Iya. Apabila dia korbannya kambing, masa mintanya sapi? Kayak gitu. Kalau dia mau mintanya sapi, nggak apa-apa. Tapi Bobotnya saya. Iya, Dia tidak memang seperti itu itu. tuh. Dia saya terangkan. Oke kalau kayak gitu, kambingnya nanti monggo mau beli panitia yang beli apa jenengan yang beli nanti ditimbang bobotnya sepertiga itu daging kambing, daging sapinya diambil sepertiga seperti itu. Dong kita ngaji. Itu nggak apa-apa. Iya. Wong arane belajar. Aja kayak wong Islam mau ini radikal ya. Ya oh, aja ngaji lah ngono. ini gunanya sakit ya. Tapi memang segalanya pembahasannya masih banyak. Mahal-mahal Tapi ya habis ini karena mencolok ya. Oh sekarang si korban nangis sapi kita udah ini. Iya. Mau tenang aja. Ada apa nih? Jadi sebetulnya gitu dulu ya Pak. Mohon maaf sekali ini mencolok materinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kok Pak. Jadi kan Yang penting ilmunya udah. lebih dinamis ya Mas ya kayak gitu. Sekarang lagi mohon maaf. Nanti untuk yang lainnya bisa belajar sendiri ya.